Well, you can say this is just a story about the blue. Buat semua ya, baik netizen, pemirsa yang ada di Nusantara semua, kita ngobrol sore nih bareng Lakpusdam BCNU Kabupaten Bogor. Di samping saya udah ada Pak Sekjen. Siap Pak Sekjen? Insya Allah selalu siap. Samping saya juga, depan saya ini ada anggota Lakpusdam BCNU Kabupaten Bogor juga. Kita tahu ya, sama-sama tahu nih bahwa Lakpusdam juga dalam pemerhatinya peningkatan sumber daya manusia tentunya sangat antusias sekali. Saya buka sekarang sudut mata Lakpusdam BCNU Kabupaten Bogor tentang efek dari pelajaran jarak jauh daring yang ada sudah berjalan hampir 1 tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun. Oke, mau 2 tahun. Ini kan ada beberapa hal ya sebetulnya dari pelajaran jarak jauh ini, karena bicara knowledge atau mereka bicara pengetahuan, mereka semua sudah dapat, bahkan mereka bisa browsing di mana-mana. Ya. Nah, pengetahuan itu dari kognitifnya, dari afektifnya yang kita khawatirkan, dari afektifnya tuh sikap bond yang lainnya. Saya mau kabar-kabar dulu lah sama Sekjen, gimana nih Pak Sekjen di kondisi pandemi begini, daring terus? Ya, betul, daring terus. Meeting Zoom ya, WFA ya, Meeting Zoom. WFA. Terus gimana punya pastilah punya putri, punya putra Ya. yang sekolah kan? Ya betul. Di mana, di pesantren ya? Ya, Terus gimana perkembangannya, baik dari sikap tuh gimana? Ada nggak, ada efek yang kena nggak gitu dari pelajaran jarak? Tentunya kan santrinya juga ada yang dirumahkan juga. ya, Gimana tuh? ya kalau Bisa ke depan Pak Sekjen? pertanyaannya mau diulang? Ada efek nggak nih bagi si putrinya? Putri kan ya, punya putri ya? Putri. Nah, tentunya di skala sikapnya nih ketika pelajaran jarak jauh. Kalau berbicara pengalaman dalam konteks keluarga saya, ya dalam ini ada anak ya, terkait dengan PPKM, ya tentu dalam eh, segi efektivitasnya ada atau tidak. Kalau untuk transfer knowledge tentu saja ada, ya tentu saja ada. Cuman kalau untuk konteks yang lain, efek lebih kepada afektifnya, ya mungkin yang saya pantau tidak ada, tidak sempurna gitu. Artinya beda ketika pertemuan atau kegiatan belajar mengajar yang sifatnya bertemu tatap muka langsung, ya itu pasti akan ada ya, akan ada nilai yang positif dan dirasa langsung oleh si anak ya, atau peserta didik ya, dalam hal ini anak saya ya. Tapi ketika proses belajar mengajar itu lewat daring, itu memang dari segi perilaku ya tidak dapat gitu. Artinya ada degradasi lah ya, ada degradasi dari sikap itu semenjak daring ini. Ya kalau berbicara ada atau tidak ada, pasti setiap orang kan akan punya penilaian yang berbeda ya. Kalau untuk kasus pribadi saya, ya ada lah, ada. Ya cuman kembali lagi kepada kita sebagai orang tua untuk selalu mengingatkan. Oke, Bang Jem nih, di Lakpusdam tuh sebagai apa nih Bang Jem? Oh, saya di anggotaan aja Pak. Dengar-dengar dapat bocoran sih, katanya di bagian IT ya, IT. Saya di bidang sumber daya manusia. Wah, kebetulan saya mau tanya juga di sumber daya manusia, karena dari PJJ ini kan kita nggak bisa lihat dari menengah dasar sampai, tapi kita lihat di perguruan tinggi juga sama. Ya. Ya, di perguruan tinggi juga sama. Nah ini kan baik ke penelitian atau siapa namanya, para mahasiswa juga banyak sebetulnya produktivitas dari kegiatan mereka yang mulai berkurang. Nah, berkenaan dengan SDM nih, SDM ketika adanya jarak jauh seperti ini, sebetulnya menurun atau tidak sih sebetulnya tingkat sumber daya manusia kita nih secara nasional ya, atau dari sekupan kecil Keluarga. iya, ada nggak gitu semenjak daring ini, dari pelajar yang tadinya mereka mulai adanya apa namanya eksplorasi, penemuan discovery, tapi semua kan dibatasi. Apakah itu tetap ada sumber daya manusia? Lakpusdam mandang itu bagaimana? Kalau bagi saya di bidang sumber daya manusia, secara umum pasti itu namanya degradasi atau pergeseran pasti ada. Dan
yang saya titik tekankan adalah kembali kepada kebudayaan kita adalah ketika suatu pendidikan itu sudah terbiasa itu berjalan secara langsung, secara tatap muka, itu agak berat ketika memang dilakukan secara daring. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kondisi yang ada di sekitar saya itu memang saya mohon maaf, masih banyak rata-rata hampir semua orang tua itu tidak terlalu aware akan pendidikan anaknya. Dalam artian aware itu seperti ini. Ketika misalkan anaknya sekolah, kita bisa survei berapa persen orang tua yang ketika menyerahkan masalah pendidikan ke sekolah, mereka akan bertanya kembali ke anaknya apa yang sudah dipelajari di sekolah sebelumnya, sampai mana pemahaman mereka, ya kan, apa yang sudah dipelajari dan sebagainya. Itu saya rasa masih sebagian kecil orang tua yang aware ke anaknya terkait hal itu. Nah, ketika ini bergeser menjadi daring, itu berarti kan orang tua dituntut untuk bagaimana juga tidak hanya sekedar bahasanya itu adalah menyuruh atau menyekolahkan anaknya, tetapi juga memantau bagaimana si anak ini bisa atau tidak mengikuti proses sekolah ini. Nah, akhirnya kembali lagi kepada apa? Kepada kapasitas masing-masing orang tua tadi seperti itu. Yang maaf mungkin saya rasa sebagian besar orang tua ya, dihadapkan dengan pelajaran yang gitu, mungkin akan gagal gitu ya. Jadi bagi saya tidak hanya afektifnya, mungkin kognitifnya juga bisa ngaruh tadi. Menarik sebetulnya ya, artinya banyak dua aspek ini. Bukan berarti daring ini tidak bisa berjalan dengan baik ke depan, tapi memang harus ada terobosan di mana pembelajaran daring ini memang harus perlu inovasi yang bagaimana sih untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu. Oke, Bang Jimmy, saya mau bergeser dikit nih ke divisi pemberdayaan nih, Bang Zulkifli. Pemberdayaan kan, baik dari pemberdayaan sumber daya manusia juga. Ini Bang Zulkifli saya rasa mapan juga di Lapas Damri PNU. Tapi bukan pemberdayaan perempuan ya. Diberdayakan. Ke satu hal yang saya lihat, kan besok berakhir konon kabarnya di pekan depan udah mulai tatap muka terbatas ya, di untuk semua sekolah yang pendidikan sudah vaksinasi. Nah, berkaitan itu kan artinya tidak akan hilang gitu proses daring itu, karena sebagian mereka pasti daring. Nah, maksud saya di pemberdayaan itu kita lihat di sini sekarang yang lebih marak itu SMK, mereka punya produk-produk sendiri atau seperti apa, di situ juga bisnis daring meningkat, bisnis daring di tingkat pelajar, mereka banyak juga yang jadi bos cilik. Ya, Jadi bos cilik gitu, karena mereka udah main sale online. Nah, ada nggak di pemberdayaan Lakpesdam tuh punya grafik gitu, penurunan atau peningkatan pemberdayaan remaja itu, pemuda yang tadinya tidak memiliki hasil malah memiliki income-nya ada. ya. Gimana bos? Ya. Kalau berbicara dengan pemberdayaan di dunia saat ini dengan teknologi yang lebih cepat, emang banyak peningkatan. Dalam artian dari awalnya iseng itu menghasilkan cuan, dan itu yang akhirnya timbul banyak konten kreator, dan ini menimbulkan ada satu efek yang luar biasa ketika kita masa pandemi ini yang harus dibatasi semuanya dengan daring. Ada kreativitas yang muncul. Salah satunya banyak dari anak-anak muda juga yang reseller di bisnis online. Ada juga yang main di konten kreator, baik itu sifatnya membuat cerita, lelucon dan lain sebagainya. Bahkan di medsos saat ini jaringannya tidak hanya lewat YouTube, Facebook dan lain sebagainya, dengan TikTok aja itu udah bisa jadi menghasilkan cuan bagi mereka. Ketika mereka hobi main game aja sekarang udah bisa menghasilkan uang. Tetapi kalau tadi bergeser ke tadi pertanyaan yang berdua ke sahabat-sahabat kita ini, emang dengan daring ini ada satu sisi psikologis yang harus dibangun juga, di mana tingkat kekerasan secara verbal ini meningkat. Di mana itu tadi benar kata Bang Jimmy, kekurang mampuan atau ketidaksiapan dari orang tua ini untuk dalam menerima pelajaran ini sangat biasa. Makanya mungkin
butuh cara penyikapan seperti apa teknik daring ini sehingga kekerasan dalam secara verbal mungkin perlu data yang otentik ya sebenarnya, karena itu tadi ketidaksanggupan orang tua dalam menerima kenyataan harus mendidik anaknya langsung gitu. Kalau kemarin-kemarin kan sempat rame masalah guru nyubit dipidanakan, guru nyentil Betul, dilaporkan. Tapi kondisi Nah, dalam PPKM sekarang nggak Nah ada itu sekarang dibalik, orang tua harus membina anak kandungnya sendiri Iya, yang iya. dia lahirkan, yang dia biayai, nggak taunya sulit mendidik anaknya. Ada berasa, Akhirnya berasa. Berasa. Nah ini kalau bagi guru ya mungkin bagi sahabat-sahabat yang guru ya bisa merasakan ya ini loh. Kalau kemarin guru nyentil untuk membina anaknya supaya jadi pinter, tujuannya ada pengaduan, ada teguran dan lain sebagainya. Mungkin kalau tingkat somasi mungkin masih wajar ya, tapi yang kadang yang jadi masalah tuh kadang Somasi ya. ke tingkat yang lebih hukum gitu, ranah hukum. Nah, tapi kalau misalkan yang sekarang orang tua langsung mengajarkan anaknya via daring dan lain sebagainya, akhirnya temperamennya. Nah ini ada sisi mata uang yang mungkin di di saat PPKM pandemi ini berlangsung, sisi kreativitas anak-anak ini muncul karena mereka melek dengan gadget, akan tetapi harus dibatasi juga karena tidak semuanya konten kreator yang mereka buat itu ya sifatnya awalnya hanya iseng. Saya jujur beberapa ngelihat ya lumayan lah untuk subscriber, mungkin di lingkungan kampungnya, desanya dia lumayan lah jadi konten kreator muda lah di itu untuk mengeksplor kreativitas mereka gitu kan, mau itu yang sifatnya mancing ke atau apalah gitu. Tapi satu sisi ketika mereka kembali ke dunia pendidikan ya fakta di lapangan kemampuan mereka untuk menyerap pelajaran, pemahaman orang tua untuk menerima keadaan seperti ini masih butuh sudut pandang yang lebih luas lagi, sehingga daring ini ya emang yang udah mau tidak mau, suka tidak suka harus dilewati bagi orang yang hidup di zaman 2021 ya harus siap. Suka tidak suka, like tidak suka ya harus bisa menjalani itu. 4.0 ya. Oh 4.0. Kalau Menarik. saya bilangnya 5.0 ya. Oh udah 5.0 5.0 besok. Artinya begini loh. Jadi sahabat-sahabat Lapas Dam nih kan besok kita nggak tahu nih, kita harus bersahabat sama pandemi. Nanti pandemi ini kita nggak bisa bilang hilang, tapi tetap ada. Tapi ketika tatap muka ini bisa berjalan, ini daring nih gimana nih? Apa sebaiknya tetap ada begitu untuk adaptasi tadi yang lawas, yang kalangan baru juga tumbuh. Nanti untuk menyesuaikan diri menjelang 5.0 itu gimana nih Pak Sekjen? Untuk besok nih ceritanya sudah nih berakhir nih, tapi ada nggak kira-kira tuh daring itu harus tetap berjalan apa enggak? Soal apakah kemudian daring itu efektif atau tidak untuk kegiatan belajar mengajar pasca pandemi dianggap sudah selesai, itu memang buat saya kembali lagi kepada pendapat kebanyakan umumnya ya. Artinya umumnya mungkin akan menjawab tidak perlu, akan lebih baik jika kegiatan belajar mengajar itu sifatnya tatap muka langsung. Tapi kalau sudut mata Lakpasdam bagaimana? Nah kalau sudut mata Lakpasdam, saya sebagai kita nih sebagai yang ada dalam Lakpasdam, hemat saya tatap muka itu lebih baik lah ya, lebih baik, mengingat kalau kita bikin perbandingan antara masyarakat yang hidup di kota dengan masyarakat yang hidup di desa, itu kan jelas dominannya itu masyarakat yang hidup di desa. Artinya ketika berbicara desa, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, entah itu sifatnya yang terkait dengan ini ya, kegiatan belajar mengajar, entah itu sifatnya infrastruktur sudah siap atau belum, ya kan? Kalau memang sudah siap, kembali lagi kepada orang tuanya, mampu atau tidak, biaya yang harus dikeluarkan, gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, yang saya maksud ketika berbicara dominan, maka proses kegiatan belajar mengajar itu pasca pandemi, anggap pandemi sudah selesai, itu memang baiknya tatap muka, karena di sana poin-poin atau target-target yang akan diperoleh ya, mulai dari afektifnya, psikomotoriknya, kognitifnya dan sebagainya, itu akan dirasa mengena langsung oleh peserta didik gitu.
Nah, kemudian kalau berbicara bagaimana kalau misalkan ada beberapa sekolah yang kemudian tetap melaksanakan kegiatan tadi, buat saya tidak apa, tentu tetap memperhatikan sisi-sisi yang tadi yang sebelumnya saya sampaikan seperti infrastruktur sudah siap atau tidak dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung. Artinya memang sudah terlanjur ya kalau kita Ya. lihat sekarang IRT itu ibu rumah tangga dia udah akrab loh sama Google Meet, Google Classroom gitu. Ya. Jadi yang mereka Zoom sebetulnya Meet. nggak ngerti gitu. Ya. Nah, IRT ini udah punya akun email kan, Ya. bahkan luar biasa lah ibu rumah tangga ini udah bisa masuk ke Google Classroom, bahkan mereka lebih akrab lagi sama gadget gitu. Ya, tapi itu mereka yang masuk dalam kategori menengah ke atas. Enggak juga, artinya Ya. mereka sudah terlanjur sebetulnya. Sudah terlanjur dalam artian mereka yang ada di pedesaan sekalipun mereka enggak tergolong menengah ke atas sebetulnya. Artinya mereka sudah akrab itu. Ketika ini udah terlanjur begitu, apakah nanti sudahlah ini kan udah buka daring udah nggak perlu lagi atau bagaimana nih Bang Jeng? Kalau bagi saya seperti ini, Pak. Pembelajaran daring ini sebetulnya sebelum masa pandemi ini sudah Cuma kurang familiar ya. betul, hanya bagi beberapa lembaga tertentu seperti misalkan boleh saya sebutkan Iya, boleh. misalkan UT kita sebutnya untuk segi universitas misalkan UT Universitas Terbuka itu lebih banyak menggunakan metode Daring, betul. kemudian saya pernah mengajar di suatu lembaga homeschooling. Ya, kalau dulu kan memang homeschooling itu kedengarannya wah gimana Aneh ya? gitu Aneh ya. lah, asing Masih lah. asing, aneh gitu, hanya beberapa orang yang kenal dan itu memang dilakukan juga secara underground. Makanya ketika ada pandemi ini barulah gitu ya sebenarnya ada sebagian sebenarnya ada gitu. Terus kita ingat sebelum pandemi itu ada ruang guru ya. iya. Ruang guru. Tapi kan sekarang belakangan ini semua juga udah mirip ruang guru sebetulnya. Artinya terlepas dari ini berarti daring itu masih diperlukan. Cuma kalau menurut saya gini, misalkan PPKM berakhir, daring itu perlu dilakukan atau tidak? Masalah perlu atau tidak, semua itu tergantung bagaimana sebetulnya. Dalam artian seperti ini. Dengan adanya daring ini, pasti kan ada suatu hal positif. Tidak semuanya negatif. Memang tadi kita lebih banyak membahas bahwa banyak sekali kekurangan ya. Karena tadi lah dengan berbagai statement yang sudah kita sebutkan ada kurang ininya kurang ini. Tapi segi hal positifnya ini termasuk apa? Termasuk bisa menjadi suatu pembahasan nanti ke depannya dalam sisi pembelajaran di sekolah-sekolah. Apa sih ketika daring yang kemarin yang mereka lakukan? Nah kan banyak hal-hal positif tadi seperti yang Kang Gil sebutkan. Mungkin ada yang akhirnya jadi bisnis online, mungkin ada yang jadi konten creator. Nah itu bisa dijadikan minimal sub pelajaran. Berarti kan memang harus ada ya. Nah tadi saya sedikit melirik dari Pak Sekjen. Artinya berkaitan dengan infrastruktur sebetulnya. Di desa itu apakah belum ada some tower? Kalau di desanya dia ya Oh, di desanya belum ada. Desa sini sih Mungkin di Google Map belum ada. Sepertinya gitu. Belum ditemukan. Di GPS itu Ya artinya kan konteksnya nasional. Jadi Nasional. kita bicaranya nasional. Sekarang saya punya pertanyaan begini berkaitan dengan pemberdayaan lah ya. Bang Jul juga kan termasuk pemerhati lah. Kita lihat di sini di Indonesia sendiri, jangan menitik beratkan ini sekolah kepada Kemendiknas saja atau Kemendikbud ya. Artinya berkenaan dengan jaringan internet, jaringan terus segala macam di pedesaan. Kira-kira dari Kementerian Desa tertinggal gitu. Kan itu banyak dana juga. Selain infrastruktur, apakah nggak ada itu yang penguatan? Kan ini juga buat peningkatan kapasitas pedesaan. Ketika masa pandemi ini, kok bisa kalah desa sama kota? Kamu masyarakat kota dan kamu masyarakat desa ini dalam proses daring, bisnis daring, mereka keluhannya pasti, Pak di sini saya menggunakan aplikasi karena jaring internetnya nggak ada. Atau dari Kementerian Desa tertinggal bisa nggak kira-kira begitu kerjasama dengan Telkomsel dengan menghadirkan provider atau seperti apa, atau anggaran-anggaran yang ada itu ini kan khusus pandemi ini bukan hanya lagi masker, bukan hanya lagi, tapi coba jadi ada nggak kira-kira? kalau untuk saat ini bukan hanya dari Kementerian Desa, dari kabupaten pun sudah membuka jaringan-jaringan sinyal untuk desa-desa yang mungkin terkendala dengan sinyal seperti tadi wilayah Kang Farid misalkan.
contoh sisi saya di tempat saya dari 10 desa itu ada yang blank spot disebutnya blank spot. Betul. Itu dari kabupaten itu membantu dari Diskominfo-nya. Ada itu kalau kita ngomong program dari pemerintah itu ada, sangat ada. Artinya dari desa ya kan Nah, punya anggaran. ketika- Artinya apakah nggak ada nih satu pos begitu yang dibuat taman belajar yang plus semuanya sudah ada hotspot, wifi. Ya. Mereka semua mau nyari sumber apapun atau mereka perpustakaan digital gitu dengan katalog yang udah disediain gitu. Nah, Dari anggaran desa itu ada. Nah, dari untuk di desa itu sangat ada di dalam SDGs desa itu sekarang menjadi prioritas bagi desa itu internet masuk desa. Nah, makanya pentingnya dalam desa ini mengetahui data. Sejauh mana sih sebenarnya kalau desa mau maju mempublikasikan itu bisa dengan main kan di medsos mereka sendiri dari mulai desa. Nah, sehingga nanti sekarang kan desa terkenal itu tidak harus menjadi masuk TV ataupun didatangi artis biasanya gitu. Tapi ketika desa ini bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan mereka. Kalau mau bilang ada beberapa desa yang sudah memanfaatkan teknologi yang cepat. Karena dia emang memberikan fasilitas melalui BUMDes itu untuk dikelola untuk penyediaan sarana informasi. Dia bekerja sama dengan provider. Jadi nanti masyarakat berkontribusi di situ. Nanti ada ruang-ruang publik khusus yang emang itu disiapkan untuk sarana untuk masyarakat itu mencari sinyal wifi gratis lah bahasanya. Untuk sarana edukasi cuman emang ada sisi yang harus diperhatikan di mana dengan kemajuan teknologi juga masyarakat harus bisa menempatkan mana sih yang untuk sumber informasinya gitu. Jangan hanya cari sinyal tapi game online. Ya, itu kan yang kita hindari. Nah, lah, itu ya. ada sisi ya pastilah ada sisi mata uang yang harus kita sikapi Artinya itu. harus ada pengawalan dan pendampingan. Betul. Edukasi yang kalau menurut saya dengan adanya Zoom meeting, Google Meet dan lain sebagainya mungkin ke depan sangat dibutuhkan karena emang ruang-ruang terbatas kita untuk tatap muka dengan jarak dan waktu mungkin dengan adanya jembatan langit ya yang kemarin sempat ramai yang di tol langit ya inilah salah satunya yang jauh menjadi dekat, yang dekat makin lebih akrab gitu. Nah, satu sisi nih Kang Sekjen nih. Mungkin terakhir kali ini. Terakhir aja. Saya mau buat statement closing juga, tapi di statement closing ini saya minta statement juga. Artinya sejauh mana sih nih sudut mata Lakbusdam ketika dari ini udah ada belum nih upaya-upaya? Kan kalau sekolah fokus kepada mereka yang memberikan materi pelajaran. Terus pernah nggak? Artinya di Majelis Taklim gimana? Ibu-ibu cara bukanya nih begini nih, cara buka Google Classroom, atau yang lainnya. Dari Lakbusdam sendiri kan di pedalaman nih, Kang Farid juga di daerah pedalaman. Ada nggak begitu kiranya? Sekaligus dah statement closing. Untuk sosialisasi ya, untuk sosialisasi penggunaan kegiatan belajar mengajar lewat proses daring dalam konteks di beberapa daerah yang mungkin memang masih perlu untuk kemudian ada sosialisasi dari pihak desa, katakanlah kalau memang sudah internet itu masuk desa ya. Itu yang kedua dilihat pula segmentasinya. Artinya kalau ketika berbicara segmennya itu adalah pengajian ibu-ibu, otomatis kan perlu untuk ada semacam sosialisasi bagaimana mengaplikasikan beberapa hal yang bisa langsung koneksi gitu ya. Artinya kan begini, saya nggak mau ada bahasa ini bukan leading sektor gua loh. Ya. Ini leading sektor lain. Ya, saya nggak mau begitu. Artinya kan kita Lakbusdam, kita punya semua orang nih. Ya. Jadi kita bagaimana? Leading sektor dia nggak mampu masuk kemari gitu. Tapi dengan adanya Lakbusdam membantu. Tanpa kita ada pundi-pundi apa. Ya. Kita tujuannya untuk kemaslahatan edukasi. Ya mungkin dari kita ya memang harus sukarelawan dalam artian siap sedia untuk kemudian memberikan semacam transfer knowledge pada mereka. Katakanlah segmennya adalah pengajian ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang kemudian diberi sosialisasi bagaimana cara penggunaan dan sebagainya ya. Kan ada ya di kalangan juga terkadang ini bukan urusan gua gitu. Bahasa kerennya ini bukan leading sektor gua gitu. Ya. Tapi kan di Lakbusdam itu nggak bisa begitu gitu. Ya. Kita harus punya juga gitu, punya peran aktif. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Saya rasa cukup nih. Kita semakin hangat nih suasana sore sejuk malam ya. Kita minta closing statement 1 menit dari Bang Jemi, 1 menit dari Bang Jul. Siapa dulu nih?
Abang Jul dulu dah. Baik, 1 menit aja. mungkin saat ini kemajuan zaman teknologi informasi semakin cepat. Mungkin alangkah baiknya kita bisa juga memanfaatkan ini untuk yang positifnya tuh yang luar biasa. Mungkin dari segi bidang pemberdayaan ini, karena emang medsos ini sangat masif penggunaannya, suka tidak suka sekarang hampir semuanya punya, baik itu rumah tangga, individu dan lain sebagainya. Mungkin lebih kepada memanfaatkannya untuk hal positif. Ketika mungkin memiliki akun-akun medsos ya lebih kepada sharing, mensaring dulu sebelum nge-share. Oke, terima kasih. 1 menit. Silakan Bang Jimmy. Untuk proses teman dari saya adalah pertama adalah tantangan kita saat ini ya tadi ya, kemajuan teknologi yang memang ini tidak akan bisa dibendung, dan kemajuan ini akan terus berjalan dan selalu ada 2 sisi, positif dan negatif. Sebenarnya itu tantangan. Nah, kita hanya tinggal, bagi saya adalah perkuat basic kita bagi perkuat Indonesia kita, perkuat kebutuhan pendidikan kita seperti apa, lebih ke arah situ. Pendidikan seperti apa sih yang cocok di Indonesia ini? Dari sistem-sistem seperti sebenarnya bisa diarahkan lagi kepada nanti anak didik kita. Jadi tidak hanya mereka itu dipaksa untuk belajar semua pelajaran, tapi lebih ke arah di mana sih potensi dia berada, itu bisa lebih langsung ditekankan. Oke, makasih ya. Oke, sahabat-sahabat Lakbusdam, terima kasih. Sore hari ini saya berasa duduk kiai-kiai besar. Dan kiai yang pakai sarung aja, Pak. Pakai sarung. Yang Banyak kiai itu yang ini. banyak juga masukan dari teman-teman Lakbusdam. Baik, sobat semua, sudut mata Lakbusdam tadi sudah menggambarkan bagaimana tentang pembelajaran jarak jauh. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik. Karena kita tidak bisa duduk diam meskipun kita ada aksi yang lain-lainnya. Kita harus peduli. Jangan bicara tentang ini bukan leading sektor saya, tapi ini kita kepedulian kita semua buat kemaslahatan keberlangsungan hidup di negara ini. Tidak ada yang bisa membunuh ide dan gagasan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.